Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini akan membahas mengenai Riemannian metrik dan termasuk di dalamnya nanti pseudo Riemannian metrik. Jadi sekarang kita definisikan dulu. Andaikan kita punya manifold M, dia adalah manifold diferensiabel, dan kemudian yang disebut sebagai metrik Riemannian G di M itu adalah medan tensor bertipe 0,2 di M yang memenuhi kriteria untuk setiap titik P anggota M. Ada dua kriteria yang harus dipenuhi, yaitu GP U, V itu sama dengan GP V, U. Ini untuk setiap UV anggota TPM. TPM seperti biasa, ini notasi yang lazim. Dia adalah ruang singgung di atas titik P. Nah, kemudian tentunya P anggota M ya. Kemudian ini sifat nomor 1 ini kita kenal dengan sifat simetrik. Kemudian syarat nomor 2, GPU, U nilainya tidak pernah negatif. Dan kalau nilainya 0, maka hanyalah terjadi kalau U sama dengan 0. Ya, jadi GPU, U sama dengan 0 jika dan hanya jika U itu adalah vektor 0. Dan ini sifat nomor 2 kita kenal sebagai sifat sifat definite positif, kita bahasa Indonesia kan ya. Definite positif. Nah, yang dimaksud sebagai GP ini adalah nilainya G di titik P ya, karena kan G adalah medan tensor. Dia terdefinisikan di setiap titik di dalam manifold. Nah, di setiap titiknya itu merupakan tensor. Nah, kemudian karena dia sebagai medan tensor, maka G ini merupakan pemetaan yang multilinear ya. Nah, dalam hal ini karena tipenya 0,2 ya berarti dia bilinear. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau di titik P itu kita misalkan argumennya adalah misalkan U, beta 1 V1 ditambah beta 2 V2, maka akan sama dengan beta 1 GP U, V1 ditambah dengan beta 2 GP U, V2. Kemudian ini berarti linear di terhadap argumen yang kedua ya. Sekarang yang terhadap argumen yang pertama. Misalkan alfa 1 U1 ditambah alfa 2 U2, V, maka harus sama dengan alfa 1 GP U1, V ditambah alfa 2 GP U2, V. Dengan catatan U1, U2, V1, V2 itu anggota dari TPM, dan alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 itu bilangan real ya. Nah, ini sifat bilinear. Oke. Nah, jadi tensor metrik Riemannian G itu adalah tensor tipe 0,2. Karena dia tensor metrik maka dia tipe 0,2 atau dia merupakan pemetaan yang bilinear. Kemudian memenuhi kriteria bahwa di setiap titik P berlaku syarat nomor 1 ini, berlaku sifat simetrik, dan 2 berlaku sifat definite positif. Nah, kalau kita longgarkan syarat nomor 2 ini, kita tulis saja di bawah sini ya. Ya, ini kita hapus. Kita longgarkan menjadi ini, diganti menjadi ini. Kita tulis 2 aksen aja. Jika GP UV sama dengan 0 untuk setiap V
V anggota TPM, maka U adalah vektor 0. Nah, kalau syarat nomor 2 diganti dengan ini, maka tensor metriknya tidak lagi disebut sebagai metrik Riemannian, tapi disebut sebagai metrik pseudo Riemannian. Ya. Jadi pembedanya hanya di syarat nomor 2 ini. Dan ini dikenal dengan sifat non degenerate. Ya, sifat non degenerate. Nah, dapat dibuktikan bahwa jika kita memiliki sifat positif definite, maka akan berlaku sifat non degenerate. Ya, tapi tidak sebaliknya, bahwa yang non degenerate pasti memiliki sifat positif definite, tidak selalu. Oke, sekarang kita akan tunjukkan dulu ya. Jadi berarti kita katakan ya, jika berlaku dalam kurung ini ya, GP U, U sama dengan 0, jika U sama dengan 0, maka berlaku kalimat yang di bawah ini. Jika GP U, V sama dengan 0 untuk setiap V anggota TPM, maka V U sama dengan 0. Ya. Sekarang kita akan membuktikannya dengan cara terbalik ya. Jadi kita mulai dari sesuatu sehingga ini menjadi salah, kalimat ini menjadi salah, lalu kita akan tunjukkan bahwa ini juga akan salah. Oke. Jadi agar ini salah, coba kita asumsikan, andaikan ada U yang bukan vektor 0 sedemikian rupa sehingga GP U, V sama dengan 0 untuk setiap V anggota TPM. Oke. Maka kalau kita asumsikan berlaku begini, kalimat ini otomatis salah ya. Kemudian sekarang kita tunjukkan bahwa kalimat ini akan salah. Karena ini berlaku seperti ini, maka GPU, U itu otomatis juga akan 0. Karena Pak U juga anggotanya TPM. U salah satu di antara V di sini. Ya, U juga anggota TPM. Maka kalau dimasukkan ke sini diganti U, V di sini diganti dengan U tadi, maka GPU, U akan sama dengan 0. Padahal tadi kita punya asumsi bahwa U itu tidak sama dengan 0, sehingga akan membatalkan kalimat yang ini, atau kalimat ini menjadi salah. Karena kalau kalimat ini menyatakan bahwa kalau berlaku seperti ini, maka satu-satunya jawaban adalah U sama dengan 0. Ya, jadi dari sini membuktikan bahwa apa? Kalimat ini memang kalimat yang benar. Oke, sekarang sebagai tensor, maka G itu dapat kita pandang di titik P, dia dapat kita pandang sebagai pemetaan, bukan dapat kita pandang. Memang dia merupakan pemetaan dari TPM cross TPM ke R, gitu. Nah sekarang kita dapat membentuk suatu pemetaan dari TPM ke
dengan menggunakan GP dan salah satu anggota dari TPM. Kita akan tuliskan begini ya. Definisinya seperti apa? Jadi kalau saya punya vektor V anggota TPM, dia akan dipetakan oleh GPU ini ya, dipetakan seperti ini, yang nilainya adalah GPU, V ya. Kemudian ya, GPU, V. Kemudian dari sini, padahal kita tahu untuk forma 1 omega misalkan anggota dari TP asterisk M, dual vektornya dari ini, ruang kotangannya dari TPM ini, dia juga merupakan suatu pemetaan dari TPM ke R ya. Setiap forma 1 anggotanya TP asterisk M ini merupakan pemetaan dari TPM ke R. Itu kalau ada vektor V dipetakan oleh omega V ini menjadi suatu bilangan real. Nah, dari sini kita akan terinspirasi antara dua kenyataan ini, kita bisa menghubungkan antara TPM dengan TP asterisk M. Melalui apa? Kita akan definisikan pemetaan GP ini. Nah, dari sini kita dapat memandang bahwa GP ini merupakan pemetaan dari TPM ke TP asterisk M, yaitu TP asterisk M, yaitu kalau kita punya U anggota TPM akan dipetakan oleh GP ini menjadi GPU, itu yang nilainya akan sama dengan kalau ini diterapkan pada sembarang V anggota dari TPM, maka dia harusnya sama dengan GPU, V. Agar lebih jelas, misalkan ini sama dengan suatu omega, misalkan anggota TP asterisk M ini, maka kalau GPU nanti dikenakan pada V, ya nilainya sama dengan GPU V sama dengan yang tadi ini ya, omega V ini ya. Itu ya, jadi omega ini kalau dikenakan pada vektor sembarang vektor TPM, maka hasilnya akan sama dengan GPU V. Gitu. Nah, pemetaan ini dapat ditunjukkan bahwa dia merupakan pemetaan yang isomorfis. Nah, sekarang kita akan tunjukkan dulu. Pertama, kita tunjukkan dulu bahwa pemetaan GP ini merupakan pemetaan yang injektif ya. Maka kalau dia injektif, jika GP injektif, GP-nya GP yang ini maksudnya ya, itu maka berlaku untuk setiap U1 yang tidak sama dengan U2 anggota TPM ya. U1 U2 nya anggota TPM udah nggak usah ditulis, maka GPU1 itu pasti tidak sama dengan GPU2. Itu kalau injektif ya kan. Nah, sekarang kita balik, andaikan kita punya GPU1 sama dengan GPU2 dengan catatan U1 tidak sama dengan U2. Andaikan kita balik seperti itu, apakah akan konsisten dengan definisi dari metrik tadi? Jadi andaikan GP, andaikan U1 tidak sama dengan U2 dan GPU1 itu sama dengan GPU2. Oke, maka GPU1V harus sama dengan GPU2V.
V. Oke. Padahal ini dapat kita tulis menjadi GP U1, V. Yang ini dapat kita tulis sebagai GP U2, V. Lalu kita kurangkan kedua ruas dengan GP U2, V, kita dapatkan GP U1, V dikurangi dengan GP U2, V. Sebelah kanan berarti 0. Nah, padahal karena sifatnya dia bilinear, maka dia linear di argumen pertama maupun argumen kedua ya. GP-nya itu linear di argumen pertama dan argumen kedua. Sehingga kita bagian sebelah kiri ini boleh kita tuliskan menjadi GP U1 min U2, V sama dengan 0. Nah, sifat non-degenerate tadi kan berlaku baik untuk metrik Riemannian maupun yang metrik pseudo-Riemannian. Sehingga kita simpulkan dari sini bahwa ini haruslah konsekuensinya kalau begini, kalau dia merupakan tensor metrik baik Riemannian maupun pseudo-Riemannian, haruslah U1 min U2 itu sama dengan 0, yang artinya apa? Bahwa U1 sama dengan U2. Nah, padahal harus berlaku ini, dan ini tadi saya tuliskan ini persamaan ini harus berlaku untuk setiap V ya. Jadi sifat non-degenerate-nya harus mengharuskan berlaku ini U1 min U2 nya sama dengan 0. Ini yang di dalam sini haruslah vektor 0. Kalau begitu berarti U1 harus sama dengan U2. Nah, itu tidak sesuai dengan asumsi di awal. Sehingga kita katakan berarti asumsi awal ini itu yang ini ya, yang bawahnya. Yang bawahnya asumsi awal ini tidak benar ya. Jadi sudah terbukti sekarang bahwa GP ini bersifat injektif ya. GP dari TPN ke TP'(M) ini bersifat injektif. Nah, sekarang yang perlu kita buktikan lagi apakah dia bersifat subjektif atau tidak. Kalau sudah berhasil dibuktikan bahwa dia subjektif, maka berarti GP ini merupakan pemetaan yang bijektif. Nah, kemudian selanjutnya karena pemetaannya linear di argumen kedua ini, maka dia juga pemetaan ini akan menjadi isomorfis ya. Bersama dengan bijektif tadi dia akan menjadi isomorfis. Oke, jadi kita akan tunjukkan sekarang yang surjektifnya. Kita akan pakai cara yang mudah saja. Kita asumsikan bahwa di TPM kita punya basis, katakanlah basisnya adalah E1 sampai EN. Kita tulis begini aja dulu. Kemudian hasil pemetaan oleh GP tadi tentunya kita dapatkan GP E1 dan seterusnya. Dan ini akan kita kombinasi linearkan hasil pemetaannya. Itu alfa 1, alfa 2, GP E2 dan seterusnya ya, sampai nanti alfa n GPEN. Oke, ini kita kombinasi linearkan hasil pemetaan dari anggota basis ini. Nah, kemudian kita akan lihat apakah hasil pemetaan setiap anggota basis ini oleh GP, apakah mereka saling bebas linear atau tidak. Maka coba kita set dia sama dengan 0. Nah, lalu kalau karena berdasarkan bahwa pemetaan GP tadi adalah linear di argumen kedua, maka dan juga pertama tentunya di argumen pertama dan kedua, maka ini dapat kita tuliskan menjadi GP alfa 1 E1 plus terus sampai nanti alfa n EN. Dan tadi kan kita set sama dengan 0. Nah, padahal
Lihat, karena bersifat injektif dan sudah jelas isomorfisme, maka kernel dari pemetaan GP ini hanyalah unsur 0 di TPM ya. Saya tulis lagi di sini GP. Tadi kan adalah pemetaan dari TPM ke TP asterisk M. Karena dia itu bersifat injektif, maka kernel dari TPM ini, kernel dari GP ini adalah, kernel dari GP itu adalah vektor 0 saja unsurnya ya. Dalam bahasa yang lain kita bisa katakan ini tadi kan terkait dengan non degenerate ya. Nah, kalau kita kembali dulu ke sini, kita mau kenalkan istilah lain. Jadi kalau seandainya U dalam kalimat ini tidak satu-satunya, maka kumpulan kumpulan semua U yang memenuhi persamaan ini ya, kumpulan semua U yang memenuhi persamaan ini, andaikan ini tidak kita perhitungkan, maka setiap himpunan semua U anggota TPM sedemikian rupa sehingga GP U, V sama dengan 0 untuk setiap V anggota TPM, maka ini disebut sebagai radikalnya GP ya. Ada istilah radikal ternyata dalam materi kita ini ya, berarti termasuk ilmu yang radikal ini ya. Nah sekarang jadi sudah, ini tidak perlu kita perhatikan lagi. Sekarang kita kembali ke sini, karena tadi kernelnya GP itu singleton dan dia hanyalah vektor 0 anggota TPM, maka ini yang dipetakan oleh si GP menjadi 0 ini adalah vektor 0. Dan karena E1 sampai En tadi adalah basis, anggota basis, maka mereka saling bebas linear, sehingga apa konsekuensinya? Ini nyata terpenuhi kalau alfa 1 sama dengan rho sampai alfa n semuanya adalah 0. Oleh karena itu, kalau ini kita kembalikan lagi ke persamaan awal, maka GP E1 sampai GP En itu masing-masingnya mereka semua kumpulan ini, GP E1 sampai GP En itu merupakan himpunan yang bebas linier, dan dia jumlah anggotanya sudah sama dengan dimensinya si TP asterisk M ya. TP asterisk M dimensinya akan sama dengan TPM ya, sebesar N, dan ini ada N buah anggota, maka ini merupakan basis bagi TP asterisk M, sehingga sekarang semua unsurnya TPM bisa dinyatakan sebagai kombinasi linearnya ini. Jadi kita punya, misalkan ada omega anggota TP asterisk M ini omega anggotanya ini, maka omega ini bisa kita tuliskan sebagai kombinasi linear dari, saya tulis saja begini ya, mu aja, mu katakanlah dari 1 sampai N alfa mu lalu GP E mu. Nah seperti itu ya. Jadi setiap anggotanya TP asterisk M dapat kita nyatakan sebagai kombinasi linear dari anggota basis ini. Oleh karena itu kita dapat menentukan anggotanya TPM ya, anggotanya TPM yang kalau dipetakan oleh si GP ini menjadi omega ini, yaitu yang mana anggota TPM-nya. Ya kita tinggal kembalikan saja ini ke, kita gunakan tadi seperti sifat linearnya si GP ini, yaitu sama dengan GP sigma mu dari 1 sampai N alfa mu E mu. Nah inilah anggota si TPM-nya ya, inilah anggota TPM-nya. Artinya apa sekarang? Berarti setiap anggota TP asterisk M ada anggota TPM yang dipasangkan dengannya.
Berarti tidak ada satupun anggota TP*M yang tidak kena target pemetaan dari si GP ini. Berarti sudah jelas bahwa pemetaan GP bersifat surjektif. Nah, karena sudah berlaku dua sifat tadi, injektif dan surjektif, kalau sifat menyeluruh tentunya sudah diasumsikan dari awal ya, dari si GP ini, maka pemetaan GP ini bisa dipandang sebagai pemetaan bijektif dari TPM ke TP*M. Dan selanjutnya, karena berlaku sifat linier pada kedua argumen, maka selain bijektif, kita bisa katakan bahwa GP ini merupakan isomorfisme. Ya, jadi sekarang kita sudah punya isomorfisme antara TPM ke TP*M yang dibangun dari GP ini. Nah, sekarang kita hapus saja ini semua. Andaikan kita punya sistem koordinat U, var v di M. Ini adalah sistem koordinat atau chart ya di M, dan P ini tentunya anggotanya U. Lalu sistem koordinatnya dinyatakan dengan adalah, kita tulis begini ya, X mu. Maka kita bisa tuliskan G di titik P itu adalah G mu nu P dx mu cross bundaran dx nu. Kita bisa tuliskan seperti itu. Dan ini kalau sudah dipahami titik yang sedang dibicarakan, ya titik P di sini tidak perlu kita tuliskannya. Dan kita punya bahwa G mu nu itu bisa kita peroleh dari G mu nu di titik P, kita pertegas dulu aja, GB lalu dikenakan pada ini ya, koma ya, oke, begitu ya. Dan karena bersifat simetrik, maka ini juga, dan kita tunjukkan dulu ya ini, maka kita punya begini, G mu nu, lalu ini bekerja pada yang ini bekerja pada yang ini, sehingga kita akan tuliskan begini. Oh, ini kita ganti indeks saja biar umum. Maka ini alfa, jadi ini dx ini tetap, kemudian ini dx beta, lalu parsial per parsial x nu. Kita dapatkan G alfa beta, ini tentunya adalah delta Kronecker alfa mu, yang ini tentunya adalah delta Kronecker beta nu. Berarti saya punya delta Kronecker alfa mu, delta Kronecker beta nu, sehingga kita jumlahkan setiap alfa dan beta ini, kita dapatkan sama dengan G mu nu. Dan kalau ini, karena ini juga bersifat simetrik, maka GP parsial per parsial x mu, parsial per parsial x nu itu akan sama dengan GP. Ini ditukar argumennya, parsial per parsial x nu, parsial per parsial x mu. Maka yang akan kita dapatkan nanti adalah G nu mu. Gitu ya. Jadi kita punya ungkapan seperti ini. Kemudian kita harus pahami di sini bahwa indeks mu dan nu itu berjalan dari 1 sampai n ya. N adalah tadi dimensinya si m, misalkan seperti itu. Maka ini berjalan dari indeks 1 sampai n, baik mu maupun nu. Sehingga G mu nu itu totalnya semuanya untuk semua mu dan nu itu terdiri dari n kali n bilangan real tentunya. Maka kita dapat tuliskan G mu nu itu sebagai matrik. Ya, matrik yang unsurnya ada n kali n.
Kemudian karena dia tadi merupakan isomorfisme, maka matrik ini akan memiliki rank yang maksimal ya. Rank dari matrik G mu nu ini akan sama dengan dimensi dari targetnya, yaitu dari dimensi dari TPA dari M ya. Nah, sehingga apa? Sehingga dia merupakan sehingga dia bisa memiliki inverse ya. Nah, inverse yang akan kita nyatakan sebagai G mu nu seperti ini, yang kalau kita tuliskan sekarang G mu nu kalikan G nu lambda misalkan, berarti sama dengan delta lambda mu ya, seperti ini. Kemudian sekarang kita bisa tuliskan seperti ini. Jadi tadi karena untuk suatu U anggotanya TPM itu kita bisa pasangkan dengan suatu omega anggotanya TP asterisk M dengan menggunakan pemetaan GP tadi, maka coba sekarang kita lihat ya. GP U, V tentunya adalah bisa kita tuliskan sebagai katakanlah G mu nu dx mu. Kalau kita sekarang gunakan sistem koordinat ini lagi ya, yang ini dx nu ya, spidolnya langsung habis nih. Saya nggak tega biarkan dia sampai menjerit-jerit ya, jadi sebelum menjerit saya ganti aja. Sekarang U-nya kita akan tuliskan sebagai U misalkan alfa parsial per parsial X alfa. Lalu V-nya saya akan tuliskan sebagai V beta parsial per parsial X beta. Lalu ini kita proses saja. Kita lanjutkan, ini berarti menjadi G mu nu. Lalu ini kita keluarkan U alfa dx mu parsial per parsial X alfa dikalikan dengan dx nu parsial per parsial X beta sama dengan G mu nu U alfa. Ini berarti adalah delta mu alfa. Lalu ini adalah V-nya tadi belum ada ya. Di sini V-nya belum ada, ini V beta ya. V beta saya tulis di belakang aja. Jadi ini sekarang V beta, lalu ini adalah delta nu beta. Nu beta. Kemudian kita jumlahkan untuk indeks alfa dan betanya. Maka yang ini menjadi G mu nu, lalu ini adalah menjadi U mu, dan ini adalah V nu. Oke. Nah, lalu sekarang bagaimana dengan omega? Ini kan tadi adalah GP U bekerja pada V. Sekarang bagaimana dengan omega yang bekerja pada V? Hasil dari pemetaan si GP ini tadi kan harus sama dengan ini. Kita akan lihat misalkan omega itu kita tuliskan sebagai omega mu dx mu tentunya. Dia bekerja pada V. V-nya adalah ini dia. V alfa beta, V alfa parsial per parsial X alfa. Maka kita keluarkan ini omega mu dx mu parsial per parsial X alfa sama dengan omega mu delta mu alfa. Berarti sama dengan ada V nya, mana ini hilang? V nya belum ya, saya taruh di depan sini aja. V alfa. Lalu ini saya taruh di belakang sini, V alfa. Diperhatikan urutannya ya, ini gara-gara penulisannya daripada banyak menghapus. Kemudian ini berarti sama dengan omega mu V mu. Nah, maka
saya akan ganti ini misalkan menjadi omega nu V nu, kan tidak masalah ya, karena hanya indeks dummy saja. Nah, kalau kita bandingkan antara ini dengan yang ini, maka ini omega nu ini dapat kita identikan dengan yang ini. Sehingga kita punya persamaan sekarang omega nu itu sama dengan G mu nu U mu. Oke. Jadi ini untuk menunjukkan isomorfisme tadi antara si TPM dengan TP'(M) yang dibentuk dari G tadi ya. Nah, sebaliknya sekarang kalau misalkan ini saya hapus, kalau misalkan kedua ruas ini kita kalikan dengan G, misalkan apa ya, misalkan alfa nu, oke. Nanti sebelah kanan ini juga sama, G alfa nu, G mu nu, omega mu. Ya, akan kita dapatkan apa? Ini tentunya adalah delta alfa mu, lalu omega mu. Ini akan menjadi omega alfa. Jadi kita punya persamaan sekarang bahwa ini tadi apa ini? V ya. Maaf ya, ini V. Ini juga V berarti. V, ini V. Ini berarti adalah V. Berarti kita punya persamaan sekarang bahwa V alfa sama dengan G alfa nu omega nu. Oke. Ini harus pasang ya. Oke, kemudian beberapa hal yang perlu kita bahas lagi, karena G mu nu tadi itu merupakan matrik yang simetrik ya, karena dia merupakan matrik yang simetrik, maka simetrik itu tentunya adalah bahwa G mu nu itu sama dengan G nu mu, dalam artian bahwa matrik G mu nu ini kalau diambil transposnya akan sama dengan matrik G mu nu itu lagi. Nah, sekarang ada yang perlu kita sampaikan dulu, bahwa kalau determinan dari matriknya G mu nu ini sama dengan G, kita sebut G, maka determinan dari inverse-nya, yaitu matrik G mu nu indeksnya di atas, itu tentunya akan sama dengan 1/G ya. Karena berlaku bahwa kalau ada dua buah matrik, determinan A dikalikan B itu sama dengan determinan A kalikan determinan B. Nah, padahal kalau B-nya itu adalah inverse-nya ya, B-nya itu adalah inverse-nya A, maka ini akan sama dengan determinan dari identitas. Padahal determinan dari identitas itu sama dengan 1 ya. Kalau ini tadi adalah G, biar hasilnya sama dengan 1, maka ini harus 1/G. Oke. Dan lalu ini saya hapus dulu. Oke, sekarang kita kembali ke sini tadi. Matrik G mu nu itu simetrik dan tentunya real ya, simetrik dan real. Maka kalau kita ambil G mu nu konjugat, itu juga akan berlaku sama dengan matrik G mu nu konjugat kompleks maksudnya ya. Oke, kita pakai simbol ini aja ya, konjugat kompleks. Nah, sekarang akan kita tunjukkan bahwa kalau suatu matrik itu simetrik dan real, maka SWA nilainya juga pasti real. Nanti kan sekarang matriknya adalah matrik A, itu ya, itu simetrik dan real, berarti kalau diambil konjugatnya sama dengan dirinya, kemudian diambil transposnya juga sama dengan dirinya. Nah, kemudian tadi dikatakan ini harus memiliki SWA nilai yang real. Nah, sekarang andaikan kita punya persamaan SWA nilai seperti ini misalkan. Oke. Lalu kalau kita ambil konjugat kompleks kedua ruas, yang akan kita dapatkan tentunya adalah seperti ini. Ya. Yang A tetap sama dengan A karena dia diambil konjugat kompleksnya tetap A.
Nah, sekarang kalau kita kalikan V konjugat transpose dengan AV, maka karena AV tadi sama dengan lambda V, kita punya seperti ini. V konjugat transpose lambda V sama dengan lambda yang bisa kita keluarkan, jadi V konjugat transpose kalikan V. Selanjutnya persamaan ini bisa kita tuliskan menjadi V konjugat transpose A, gitu kan? V sama dengan ini tidak lain adalah A V konjugat transpose kalikan V. Ya, ini saya tuliskan seperti ini. Ingat tadi A transpose sama dengan A. Dan A kalikan V konjugat itu adalah lambda konjugat V konjugat. Berarti saya punya sama dengan lambda konjugat V konjugat ditransposkan kalikan V. Berarti dia sama dengan lambda konjugat V konjugat transpose V. Nah, selesai ya. Nah, lihat ini dengan ini kan sama, maka ini harus sama dengan ini. Nah, padahal dua objek terakhir ini V konjugat transpose kalikan V ini sama dengan yang ini. Artinya berarti lambda haruslah sama dengan lambda konjugat. Yang artinya berarti soal nilainya untuk si matrik A yang real dan simetrik ini haruslah berupa bilangan real. Jadi lambda itu harus berupa bilangan real. Nah, ini biar mantap ya. Nah, sehingga karena tadi G mu ini adalah simetrik dan entry-nya real semua, maka nilainya si G mu itu adalah selalu bilangan real. Dan kemudian kita tidak akan bahas di video kali ini, kita langsung ambil hasilnya saja, bahwa kalau kita tadi berangkatnya dari metrik yang pseudo-Riemannian, jadi kita hanya menetapkan non-degenerate saja sebagai syarat untuk metriknya, maka nanti di antara nilai ini, nilainya itu ada yang negatif, ada yang saya tulis di depan aja ya. Ada yang positif, ada yang negatif. Dan ini jumlahnya katakanlah I, ini jumlahnya J. Jadi kalau kita berangkat dari metrik yang pseudo-Riemannian, maka nilai dari metrik tadi ada sejumlah I buah bilangan positif dan nilainya sebagainya sejumlah J buah bernilai negatif. Nah, sekarang kalau yang positifnya itu sama dengan satu buah saja, nilai positifnya hanya satu buah saja, maka metrik G ini akan kita sebut sebagai metrik Lorentzian, gitu ya. Kita akan sebut sebagai metrik Lorentzian. Nah, kemudian dengan proses diagonalisasi lalu terus juga mengatur basisnya, maka kita akan bisa mendapatkan ungkapan untuk metrik Lorentzian ini menjadi sama dengan matrik diagonal dengan entry-nya adalah 1, min 1, dan seterusnya. Min 1 terus sisanya ya. Yang satu hanya satu buah saja. Dan ini yang bentuknya sudah seperti ini akan kita sebut sebagai metrik pakainya K aja ya, pakai K. Minkowski ya. Tapi kalau kita berangkat dari yang negatifnya 0, tidak ada nilai negatifnya, maka kita akan dapatkan nanti
setelah dilakukan diagonalisasi lalu terus diatur skala basisnya, maka kita akan dapatkan metrik yang bentuknya adalah metrik diagonal dalam bentuk matrik ya, matrik diagonal satu, semuanya satu semua entry diagonalnya. Nah yang ini kita akan sebut sebagai metrik Euclidean ya. Jadi kita gunakan kesepakatan seperti ini ya. Yang Minkowski saya akan gunakan notasi yang semacam ini, sehingga itu kalau metrik Lorentzianya adalah yang positifnya hanya satu ya, soal nilai positifnya hanya satu gitu. Kadang buku lain ada yang menyatakan sebaliknya ya, dia pakainya di sini -1 lalu sisanya 1 gitu. Nah, jadi kalau kita ulas kembali dari awal tadi, metrik Riemannian itu adalah tensor, median tensor tipe 0,2 di M yang nilainya di setiap titik P itu merupakan tensor yang memenuhi dua kriteria tadi, yaitu bersifat simetrik dan positif definit ya. Nah, kemudian kalau syarat nomor 2, syarat positif definit dilonggarkan, maka yaitu dengan menetapkan bahwa cukup bersifat non degenerate, maka metriknya kita sebut sebagai metrik pseudo-Riemannian. Nah, dari metrik pseudo-Riemannian itu kita bisa mendapatkan ungkapan untuk metriknya dalam bentuk matrik yang seperti ini ya, yaitu -1 sebagian lalu 1 sebagian. Lalu kalau ternyata satunya itu hanyalah 1 buah, berarti itu tergolong sebagai metrik Minkowski, yang metrik Minkowski tergolong sebagai metrik Lorentzian gitu ya. Jadi antara Lorentzian sama Minkowski kita bedakan hanya di tampilan metrik ini aja ya gitu. Oke, jadi pembahasan kita sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan di video selanjutnya insyaallah. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.